Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Calvin Rizky Akbar dengan NIM 74203001. Saya Gabriela Sastika Aji dengan NIM 7420230008. Saya Gracia Esther Araini dengan NIM 7420230002. Saya Moses Otara Lawadaki dengan NIM 7420230005. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan case study kami yaitu mengenai Boston House Price Prediction. Baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning. Untuk masalah dalam studi tersebut termasuk dalam supervised learning yang merupakan proses pembelajaran machine learning di mana algoritma dilatih menggunakan data berlabel dengan memiliki input dan output yang sudah diketahui, sehingga model belajar memetakan hubungan antara keduanya untuk memprediksi nilai output yang benar pada data baru. Jadi, dataset Boston House ini bersumber dari Kaggle yang memprediksi harga rumah-rumah yang dikaitkan dengan faktor-faktor seperti crime rate, yaitu tingkat kejahatan per kapita di setiap kota, residential land zone, persentase lahan pemukiman yang diperuntukkan bagi rumah dengan luas lebih dari 25.000 kaki persegi, industry or non-retail business, persentase area non-retail atau industri per kota, Charles River Dummy, variabel dummy Sungai Charles, 1 jika wilayah berbatasan dengan sungai, 0 jika tidak, nitric oxide, konsentrasi gas nitrogen oksida per 10 juta bagian, rooms, rata-rata jumlah kamar per rumah, age, persentase rumah milik yang dibangun sebelum tahun 1940, distance, jarak tertimbang menuju 5 pusat pekerjaan utama di Boston, radial highways, indeks aksesibilitas terhadap jalan raya radial, tax, nilai pajak properti penuh per $10.000, pupil teacher ratio, rasio murid terhadap guru per kota, black, perhitungan di mana jumlah black adalah proporsi penduduk kulit hitam per kota, lower states, persentase penduduk dengan status ekonomi rendah, median value, nilai median rumah milik dalam ribuan dolar, ada target atau output pada model regresi. Dari dataset ini jumlah instan sama dengan jumlah data, yaitu 506 rumah yang didata. Tetapi jika jumlah data yang dimaksud adalah jumlah sel, maka terdapat 7.084 sel dalam data tersebut. Terdapat 5 metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di dataset Boston House ini. Yang pertama adalah linear regression.
Linear regression dipakai untuk memodelkan hubungan linear antara atribut seperti rooms, crime rate, tax, dengan harga rumah atau median value. Regresi linear ini menjadi model dasar untuk memprediksi harga rumah secara sederhana. Kemudian ada polynomial regression. Ini digunakan karena hubungan atribut dengan harga rumah tidak selalu lurus atau linear, tapi bisa membentuk kurva. Polynomial regression ini membantu meningkatkan akurasi dengan memodelkan hubungan nonlinear di dataset Boston Housing. Yang ketiga, KNN atau K nearest neighbor regression. Ini memprediksi harga rumah berdasarkan K atau jumlah rumah lain yang memiliki karakteristik terdekat. Misalnya lokasi, jumlah kamar, kriminalitas, dan lain-lain. KNN ini cocok digunakan karena harga rumah di lingkungan yang serupa biasanya mirip-mirip. Yang keempat ada decision tree regression. Ini membagi data berdasarkan aturan seperti jika jumlah kamar atau room lebih dari 6 atau jika tingkat kriminalitas tinggi untuk menentukan harga rumahnya. Decision tree ini dapat menangkap pola hubungan nonlinear dan interaksi pada atribut dalam Boston Housing tanpa perlu normalisasi data. Untuk yang terakhir, yang kelima adalah random forest regression. Ini menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Random forest regression ini bisa memberikan performa terbaik pada Boston Housing karena dia mampu mengurangi overfitting dan menangani kompleksitas data. Ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya, metode yang paling optimal ada random forest itu tadi menjadi metode paling optimal pada data Boston Housing karena metode ini menggabungkan banyak decision tree. Kemudian hasil prediksinya menjadi lebih stabil dan akurat. Nah, metode ini juga lebih baik dalam membaca karena random forest lebih mampu memahami pola data yang tidak selalu lurus atau non-linear. Misalnya, harga rumah yang bisa naik atau turun tergantung banyak faktor sekaligus. Karena itu, random forest biasanya memberikan hasil prediksi yang lebih baik dibanding metode lainnya. Untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan dataset ini dapat kita lihat melalui scatterplot matrix yang ada di Google Colab. Untuk yang pertama antara hubungan rooms dengan MEDV, yaitu memiliki hubungan positif yang kuat. Jadi semakin banyak jumlah kamar rata-rata dalam rumah, semakin tinggi pula harga rumah. Untuk yang kedua terdapat atribut Charles River Dummy yang artinya rumah ini dekat dengan sungai, yang berbatasan dengan sungai itu memiliki harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada lower states yang memiliki hubungan negatif kuat terhadap MEDV, yang artinya semakin tinggi persentase penduduk yang berstatus ekonomi rendah, semakin rendah pula harga rumah. Yang selanjutnya ada atribut nitric oxide yang memiliki hubungan negatif dengan MEDV. Jadi semakin tinggi polusi, semakin rendah juga, semakin harga rumah ini cenderung turun. Selanjutnya ada atribut tax yang menunjukkan hubungan negatif, sehingga semakin tinggi harga pajak ini, maka semakin rendah harga rumah. Sebab ini diakibatkan karena turunnya minat pembeli akibat harus membayar pajak lebih besar setiap tahunnya. Untuk hubungan yang terakhir ada antara pupil teacher ratio dengan MEDV yang menunjukkan hubungan negatif. Hal ini berarti bahwa rasio murid guru ini tinggi sehingga pendidikan di daerah tersebut kurang baik dan harga rumah semakin rendah. Jadi dari hubungan antara faktor dengan MEDV ini, faktor yang paling berpengaruh pada harga rumah adalah kualitas lingkungan dan fasilitas sekitar. Harga rumah naik jika memiliki fasilitas yang baik, misalnya jumlah kamar yang banyak dan dekat dengan sungai Charles. Dan jika harga rumah turun ini berada di lingkungan dengan polusi yang tinggi, sekolah yang dikategorikan kurang baik, atau lokasi tertentu yang jauh dari pusat kota. Selanjutnya kami menggunakan tools untuk mengimplementasikan kode dari dataset ini dengan menggunakan Google Collaboratory atau Google Colab. Google Colab kami gunakan karena tools ini populer untuk pembelajaran analisis data serta machine learning yang terintegrasi dengan library yang umum digunakan dan berbasis cloud. Selain itu, sesuai dengan kebutuhan tugas kelompok,
Google Colab digunakan untuk memudahkan dalam kolaborasi secara real time. Selanjutnya, library yang kami gunakan dalam mengimplementasikan setiap algoritma dalam dataset ini, pertama ada Pandas, yakni library untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian ada NumPy yang berfungsi untuk operasi matematika dalam komputasi numerik berbasis array. Kemudian ada Scikit-learn atau scikit-learn atau sklearn, yang dimana library ini digunakan untuk machine learning dan berisi berbagai algoritma seperti regresi, klasifikasi, dan evaluasi model. Kemudian ada Seaborn, yang dimana library ini berfungsi untuk visualisasi data yang dimana hasil dari tampilannya lebih informatif dan menarik, dan dibangun di atas Matplotlib, yang juga merupakan library untuk membuat grafik dan visualisasi data seperti line plot, histogram, dan scatter plot. Yang terakhir ada library Pickle yang merupakan bawaan dari Python untuk menyimpan dan membuat kembali objek seperti model machine learning ke dalam file. Untuk pertanyaan nomor terakhir, referensi yang kami gunakan dalam coding adalah sebagai berikut. Dan referensi yang digunakan dalam dataset yang kami temukan di Kaggle adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa Like, Komen, Subscribe. bye-bye!